Pernah nggak kamu membayangkan, satu kecelakaan kecil bisa mengubah seluruh hidup seseorang? Seorang bos cantik yang hidupnya penuh gemerlap bertemu santri miskin di jalanan. Dan dari pertemuan tak sengaja itulah lahirlah hidayah dan cinta yang tak pernah ia duga sebelumnya. Cerita ini bukan sekedar kisah cinta, tapi tentang kesombongan yang runtuh dan hati yang akhirnya pulang. Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini ya, klik like, share ke teman-temanmu, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar agar kita bisa saling berbagi hikmah. Malam itu terasa begitu sunyi, seolah kota sedang menahan napas. Lampu-lampu jalan berjejer seperti saksi bisu, memantulkan cahaya kekuningan di aspal yang basah oleh embun malam. Mobil mewah berwarna putih melaju perlahan. Mesin halusnya terdengar seperti bisikan. Di balik kemudi duduk seorang wanita cantik bernama Nadira. Rambutnya hitam terurai rapi. Wajahnya terlihat sempurna dengan riasan mahal. Namun siapa sangka, di balik senyum glamornya, hatinya terasa kosong. Ia menatap lurus ke depan, tangannya menggenggam setir erat. "Kenapa ya, hidupku terasa hampa begini?" Gumamnya lirih. Tak ada yang menjawab. Yang terdengar hanya deru mesin dan detak jantungnya sendiri. Dalam pikirannya terlintas semua pencapaian. Gedung kantor, mobil mahal, tas branded, teman-teman sosialita. Tapi anehnya, semua itu tidak mampu mengisi lubang di dadanya. "Aku punya segalanya, tapi kenapa aku merasa sendirian?" katanya pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. Beberapa menit sebelumnya, Nadira masih tertawa lepas di ruang karaoke mewah. Lampu warna-warni menari di dinding, musik berdentum keras, dan suara gelas beradu bersahutan. "Cheers buat bos muda paling sukses!" teriak temannya sambil mengangkat gelas. Nadira tersenyum lebar, ikut mengangkat minumannya. "Untuk kita semua, hidup bebas tanpa aturan," jawabnya sambil tertawa. Namun, di sela-sela tawa itu, ada rasa asing yang menyelinap. Saat lagu berhenti, ia duduk sendiri di sudut sofa, menatap layar kosong. "Kenapa ya, tiap malam begini terus, tapi besok tetap merasa capek?" bisiknya dalam hati. Ia pulang lebih dulu malam itu, duduk di mobil, menyalakan mesin, dan meninggalkan gedung karaoke yang penuh cahaya palsu. "Semua orang pikir aku bahagia, padahal aku cuma pura-pura," katanya sambil menghela napas panjang. Mobil melaju di jalanan sepi. Tak banyak kendaraan lewat. Nadira sibuk dengan pikirannya sendiri. Sampai tiba-tiba, duar! Tubuhnya tersentak keras. Mobil berhenti mendadak. Jantungnya seperti mau copot. "Astagfirullah! Apa itu?" teriaknya panik. Ia buru-buru turun dari mobil dengan tangan gemetar. Di depannya, terlihat seorang pria tergeletak di aspal. Sarungnya kotor, baju koko birunya sobek di bagian lengan. Darah menetes dari pelipisnya. "Oh Tuhan, aku nabrak orang," bisiknya dengan suara gemetar. Ia mendekat perlahan. Pria itu meringis kesakitan. Mencoba bangkit sambil menahan tangis. Pak, bisa dengar saya?" tanya Nadira gugup. Pria itu membuka mata pelan. Iya Bu," jawabnya lemah. Nadira menghela napas panjang. Rasa takut berubah jadi emosi. "Kenapa sih kamu jalan di tengah jalan? Ini kan bahaya," bentaknya. Pria itu mencoba duduk, menahan perih di pinggangnya. "Maaf Bu, saya pulang kerja. Saya nggak sadar ada mobil," katanya tertunduk. Nadira memandangnya dari atas ke bawah. Sarung lusuh, sandal jepit, wajah penuh debu. Orang susah selalu bikin masalah," gumamnya pelan. Ia membuka tas mahalnya,
mengeluarkan dompet, lalu mengambil beberapa lembar uang. "Nih, ambil. Ini cukup buat berobat," katanya sambil menyodorkan uang. Pria itu terdiam. Tangannya gemetar. Ia menatap uang itu lama, lalu menggeleng pelan. "Maaf, Bu," katanya lirih. Nadira terkejut. "Hah? Kamu gak mau uang? Kamu gila?" katanya kesal. Pria itu tersenyum tipis, meski wajahnya pucat. "Bukan gitu, Bu. Saya cuma gak ingin Ibu merasa berdosa." Nadira membeku. "Maksud kamu?" tanyanya heran. Pria itu menatapnya lembut. "Saya nggak apa-apa, Bu. Yang penting Ibu selamat. Saya ikhlas." Kalimat itu membuat jantung Nadira berdegup aneh. "Kenapa kamu bisa seikhlas itu? Padahal aku yang salah." Pria itu menjawab pelan. "Karena hidup itu singkat, Bu. Lebih baik saling mendoakan." Angin malam berhembus pelan. Suasana terasa sunyi. Dan di saat itulah, untuk pertama kalinya, Nadira merasa hatinya disentuh oleh ketulusan yang selama ini tak pernah ia temui. Nadira masih berdiri kaku di samping mobilnya. Kata-kata pria itu terus terngiang di kepalanya. Ia menatap wajah lelaki itu lebih lama. Di balik luka dan kotoran, terpancar ketenangan yang aneh. "Siapa namamu?" tanya Nadira akhirnya. Suaranya lebih lembut. "Rizky, Bu," jawab pria itu sambil berusaha berdiri. Namun kembali terjatuh karena kakinya gemetar. "Sudah, jangan berdiri dulu," kata Nadira refleks sambil menahannya. Rizky tersenyum tipis. "Terima kasih, Bu. Maaf merepotkan." Nadira terdiam. Untuk pertama kalinya, ada rasa bersalah yang menusuk dadanya. "Harusnya aku yang minta maaf," gumamnya pelan. Nadira menoleh ke arah mobil, lalu kembali menatap Rizky. "Kamu dari mana jam segini?" tanyanya. Rizky menghela napas. "Saya habis kerja angkut barang di pasar, Bu. Baru pulang ke pesantren." "Kerja? Jam segini?" "Iya, Bu. Kalau nggak kerja, saya nggak bisa bayar uang makan." Nada suaranya datar, seolah penderitaan sudah jadi teman lama. Nadira tercekat. "Kamu santri?" "Iya, Bu. Saya mondok sambil kerja." Mendengar itu, dada Nadira terasa sesak. Ia teringat masa mudanya yang serba cukup, tanpa harus memikirkan besok mau makan apa. Nadira duduk di pinggir jalan, sejajar dengan Rizky. "Kamu gak marah aku bentak tadi?" Rizky tersenyum. "Enggak, Bu. Saya maklum. Ibu pasti kaget." "Padahal aku yang salah." "Semua orang pernah salah, Bu. Yang penting mau sadar." Kalimat itu seperti tamparan halus. Nadira tertunduk. "Selama ini aku merasa hebat. Tapi ternyata aku cuma egois." Rizky memandangnya. "Allah sayang sama ibu, makanya dipertemukan sama saya." Air mata Nadira mulai jatuh. "Kenapa kamu bisa seikhlas ini?" tanya Nadira sambil terisak. Rizky tersenyum lirih. "Karena dulu saya juga pernah marah sama takdir, Bu." Nadira menatapnya. "Terus?" "Tapi guru saya bilang, kalau hati kita penuh dendam, hidup kita sempit." Ia mengusap dadanya. "Jadi saya belajar memaafkan." Nadira terdiam lama. Ia teringat semua orang yang pernah ia sakiti. Ia rendahkan, ia tinggalkan. "Aku jahat ya?" bisiknya. Rizky menggeleng. "Bukan jahat, Bu. Cuma belum ketemu jalan pulang." Nadira menarik napas panjang. "Aku mau antar kamu ke rumah sakit." "Jangan, Bu, saya nggak enak." "Tidak, ini tanggung jawabku." Nada Nadira tegas tapi tulus.
Rizky terdiam lalu mengangguk pelan. "Terima kasih, Bu." Nadira membantu Rizky berdiri, memapahnya dengan hati-hati. Untuk pertama kalinya, Nadira merasa tangannya bukan lagi memegang setir mobil mewah, tapi sedang memegang sebuah takdir baru yang perlahan mengubah hidupnya. Di dalam mobil, suasana terasa berbeda. Nadira tak lagi memutar musik keras seperti biasanya. Ia hanya menyalakan radio pelan, lalu memandang jalan dengan pikiran melayang. "Kamu sakit sekali ya?" tanyanya sambil sesekali melirik Rizky yang duduk di kursi penumpang. "Iya, Bu, tapi nggak apa-apa," jawab Rizky sambil tersenyum dipaksakan. "Nggak apa-apa gimana? Kamu berdarah begitu." Rizky hanya menunduk. "Saya sudah biasa, Bu. Kerja berat, jatuh, luka, semua sudah biasa." Jawaban itu membuat Nadira tercekat. "Ya Allah, selama ini aku mengeluh karena capek kerja di kantor ber-AC," bisiknya dalam hati. Sesampainya di rumah sakit, Nadira turun lebih dulu. Ia langsung memanggil perawat. "Tolong, teman saya kecelakaan," katanya panik. Rizky tersenyum kecil. "Saya bukan teman, Bu." Nadira menoleh. "Kamu sekarang temanku," katanya tegas. Rizky terdiam, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Bu." Nadira membantu mengantar Rizky masuk ruang perawatan. Saat dokter membersihkan lukanya, Rizky meringis menahan sakit. Nadira menggenggam tangannya. "Sabar ya, sebentar lagi selesai." Rizky tersenyum. "Ibu baik sekali." Kalimat itu menusuk hati Nadira. "Baik dari mana? Atu hampir saja membunuhmu," katanya terisak. Rizky menggeleng pelan. "Itu takdir, Bu. Mungkin Allah ingin ibu berhenti sebentar." Nadira terdiam lama. "Selama ini aku hidup ngebut. Kejar uang, jabatan, sampai lupa sama diri sendiri." Rizky tersenyum. "Berarti sekarang ibu diingatkan." Air mata Nadira jatuh lagi. "Iya, dan kamu yang jadi pengingatnya." Sejak malam itu, Nadira sering datang ke rumah sakit. Ia membawakan buah, makanan, bahkan Al-Quran kecil. "Kamu mau ajarin aku ngaji?" tanyanya suatu hari. Rizky terkejut. "Ibu mau?" "Iya, aku kangen sama Allah." Rizky tersenyum haru. "Bismillah, saya ajari semampu saya." Di ruang rawat itu, Nadira mulai mengeja huruf demi huruf. Tangannya gemetar, suaranya terbata-bata. Namun hatinya terasa tenang untuk pertama kalinya. Setiap pertemuan membuat Nadira semakin kagum. Bukan karena ketampanan Rizky, tapi karena ketulusan dan kesabarannya. "Kenapa kamu gak pernah mengeluh?" tanya Nadira suatu sore. Rizky tersenyum. "Kalau mengeluh, hidup gak jadi ringan, Bu." Nadira tersenyum sambil menatapnya. "Entah kenapa, setiap dekat kamu, aku merasa jadi manusia lagi." Rizky terdiam, wajahnya memerah. Di saat itulah, Nadira mulai sadar. Hatinya mulai jatuh. Bukan karena harta, tapi karena akhlak. Hari demi hari berlalu. Luka Rizky perlahan membaik, namun hubungan mereka justru semakin dalam. Nadira tak lagi datang sebagai orang kaya yang memberi, tapi sebagai sahabat yang ingin belajar. "Bu Nadira, ibu nggak perlu sering-sering ke sini," kata Rizky suatu sore. "Kenapa?" "Takut merepotkan." Nadira tersenyum lembut. "Justru aku yang merasa hidup lagi tiap kesini." Rizky menunduk malu. "Kalau ibu sudah sembuh dari lukanya, jangan lupa sama Allah ya." Nadira terdiam, lalu mengangguk. "Aku janji,
Suatu malam, Nadira datang dengan mata sembab. Aku habis bertengkar sama teman-temanku. Katanya pelan. Kenapa, Bu? Mereka bilang aku berubah, gak asyik lagi, gak mau karaoke. Rizky tersenyum. Itu bukan berubah, itu bertumbuh. Nadira tertawa kecil sambil menangis. Sejak kenal kamu, aku sadar, kebahagiaan gak harus mahal. Rizky mengangguk. Kebahagiaan itu saat hati dekat sama Allah. Setelah Rizky sembuh, Nadira mengantarnya kembali ke pesantren. Bangunannya sederhana, lantainya dari semen, tapi penuh ketenangan. Disinilah rumah saya, kata Rizky tersenyum. Nadira menatap sekeliling dengan haru. Tempat ini lebih damai dari apartemenku. Rizky tertawa kecil. Karena di sini, kami belajar ikhlas. Nadira mengusap matanya. Terima kasih sudah mengajarkanku arti hidup. Beberapa bulan kemudian, Nadira datang dengan pakaian sederhana. Ia kini rutin sholat, ikut pengajian, dan meninggalkan dunia malam. Rizky, katanya pelan. Iya, Bu. Aku takut kehilangan kamu. Rizky terdiam. Kehilangan bagaimana? Nadira menarik napas. Aku jatuh cinta. Suasana hening. Rizky menunduk, matanya berkaca-kaca. Bu Nadira, saya cuma santri miskin. Nadira tersenyum. Aku jatuh cinta bukan karena harta. Rizky akhirnya mengangkat wajahnya. Kalau begitu, izinkan saya datang baik-baik. Mata Nadira membesar. Maksud kamu? Saya akan melamar ibu. Dengan cara yang Allah ridhoi. Nadira menangis bahagia. Iya, aku mau. Angin sore berhembus lembut. Langit senja memerah indah. Dari sebuah kecelakaan, lahirlah cinta yang suci. Dan hidayah yang tak ternilai.